sebagian orang khawatir bahwa jangan-jangan ini penyebab banyak gangguan-gangguan ya, termasuk gangguannya ini jadi mandul gara-gara BPA, Iya. atau Karena diabetes gara-gara BPA dan menyebabkan sebagainya. banyak sekali penyakit. Microwave friendly kan Heeh. gitu dipakai. Nah ini yang sebenarnya yang dikhawatirkan karena tentu kan suhunya tinggi, di atas Tinggi 100, banget. betul. Nah, itu dan BPA itu akan lepas di dalam makanan tadi ya. Kan kita manasin dalam situ kan, kontainer kan Iya. enak tuh kan gitu. Nah itu yang sebenarnya bermasalah di situ. Padahal saya pikir malah aman itu. BPA ini dipercaya dia mirip seperti estrogen like substance. Jadi Oh, gitu. kandungannya mirip mengandung seperti hormon estrogen. Nah inilah yang bermasalah dengan hormonal di wanita begitu. Dia dapat menyebabkan terjadinya memicu terjadinya kanker. Ketika dia ikut dalam metabolisme pada orang laki ya, menyebabkan gangguan pada sperma. Nah itu menyebabkan terjadi kemandulan. Jadi jangan takut oh ini semua nggak boleh nggak, justru dia memudahkan hidup kita dengan adanya kontainer plastik, tapi tahu do and don't say. Sobat Sehat, apa kabarnya? Ya, kembali kita bertemu di YouTube Buka Praktek Let's Talk at Home. Sobat Sehat, bersama saya sudah hadir juga teman saya sekaligus survivor Mbak Westantri ya, dan kita akan membahas masalah isu yang sekarang lagi hangat-hangatnya dibicarakan ya, heboh tentang BPA ya, bisphenol A gitu. Ada dengar apa Mbak? Bisphenol A, tahu nggak? ya. Sebenarnya nggak cuma sekarang sih Dok, dari kecil, dari saya dulu pas punya bayi juga kan selalu memilih botol yang selalu ada labelnya BPA free, karena takutnya si plastik itu akan mencemari, akan mengkontaminasi air atau yang makanan ya. Sebenarnya perlu seperti itu nggak sih? Tapi udah makin besar sih saya nggak nyayang BPA free lagi. Mulai agak santai gitu. Ya, jadi gini Mbak Wes, jadi pada dasarnya bisphenol A atau BPA itu udah menjadi bahan baku ya, bahan baku utama untuk pembuatan polimer atau plastik. Jadi serta untuk pelapis nih, untuk kaleng makanan. Itu yang paling baik sebenarnya, yang di murah tetapi cukup efektif. Oh, malah bagus ya? Ya, pelapis untuk kaleng makanan dan minuman. Tuh, jadi makanan atau minuman kaleng gitu kira-kira. Tetapi sebagian orang khawatir bahwa jangan-jangan ini penyebab banyak gangguan-gangguan ya, termasuk gangguannya ini jadi mandul gara-gara BPA, atau diabetes gara-gara BPA, menyebabkan banyak gitu. sekali penyakit gitu. Ya, permasalahannya memang BPA ini ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada satu yang orang lupa, bahwa BPA atau bisphenol ini dia larut di lemak ya, dia sedikit larut di air bila mendapatkan pemanasan tinggi gitu. Pemanasan tinggi jadi suhu katakanlah 60 ke atas ya. Kalau gitu. misalnya dari dispenser gitu Dok? Ya enggak dong. Aman. Kan enggak masalah. Jadi yang paling sering terjadi adalah, dan BPOM menemukan bahwa BPA free di dalam semua air kemasan gitu. Itu yang saya dapatkan kemarin ketika berdiskusi ya dengan pakar polimer gitu. Dan satu yang paling sering terjadi yang kita tidak sadari, kan ada tuh kontainer plastik tuh yang vacuum cleaner lagi, yang microwave friendly kan gitu dipakai. Nah ini yang sebenarnya yang dikhawatirkan karena tentu kan suhunya tinggi, di atas 100, betul. Nah, itu dan BPA itu akan lepas di dalam makanan tadi. Ya, kan kita manasin dalam situ kan, kontainer kan enak tuh kan gitu. Nah itu yang sebenarnya bermasalah di situ. Padahal saya pikir malah aman itu. Justru itu, jadi perlu hati-hati di sana. Yang kedua adalah ibu-ibu atau siapapun sering menggunakan kontainer plastik kan untuk menyimpan air dan sebagainya, taruh di mana? Dashboard, taruh di mobil. Dan itu kan panas yang terjadi kan continuous terus ya, 100 lebih gitu kira-kira. Dan ya akibatnya terjadi pelepasan sedikit demi sedikit. Itu yang mesti dihindari sebenarnya. Jadi nggak semata-mata microwave saja, tetapi banyak sekali penyebab yang lain. Dan BPA ini dipercaya dia mirip seperti estrogen like substance. Jadi kandungannya mirip mengandung seperti hormon estrogen.
Nah, inilah yang bermasalah dengan hormonal di wanita begitu. Dia dapat menyebabkan terjadinya memicu terjadinya kanker. Contoh pada Estrogen kanker. like itu jadi maksudnya gimana? Jadi dia estrogen like, dia substansinya, senyawanya ini mirip kayak estrogen, hormon estrogen. Dan dia memicu terus. Jadi dosis kecil dia sebenarnya gitu. Kepada reseptor estrogen yang ada di payudara gitu kira-kira. Di endometrium juga gitu. Dan paparan ini kan memang bukan paparan yang seminggu, 2 minggu, yang bertahun-tahun akan menyebabkan terjadinya tadi perubahan sifat daripada sel-sel di payudara, jadi mengarah ke arah keganasan gitu, Mbak Wes. Satu. Kedua, dia juga ada mengandung senyawa anti-androgen, yang mana dia ketika dia ikut dalam metabolisme pada orang laki ya, menyebabkan gangguan pada sperma, yaitu menyebabkan terjadi kemandulan. Tapi sekali lagi, jangan khawatir kalau kita sering-sering tadi kalau panas dan sebagainya itu yang muncul. Tapi kalau enggak, jadi anjurannya adalah menggunakan, jangan lantas kemudian melihat ke ini, BPA free enggak ya? Baru sekarang lihatnya gitu. Iya. Sama jadi, kan selalu ada tuh ininya simbolnya ya, yang apakah dia boleh dipakai. Tidak selalu harus begitu ya. Jadi maksudnya tidak lantas kalau dia BPA free kemudian dia aman. Tadi seperti saya bilang, BPA free botolnya tapi dipanaskan. Sama aja. Karena itu akan muncul. Gitu. Ya, jadi apa mestinya? Pakailah memang meskipun dia lebih mahal ya, pakai botol yang kontainer yang besi, yang logam lebih baik meskipun dia tadi lagi-lagi lebih mahal. Kedua, tentu kalau di microwave jangan lupa ya pakai kontainernya jangan pakai kontainer yang sebaiknya yang kaca, yang logam. Atau kalau logam jangan, kalau nggak kaca gitu pakai buat pemanasan gitu. Dan dia sekali lagi jangan khawatirnya kalau dalam suhu rendah dia tidak akan lepas di dalam makanan. Jadi jangan dibuang kontainer-kontainer yang ada di rumah. Ya silakan digunakan, tapi sudah tahu. Jadi jangan takut ini semua nggak boleh nggak. Justru dia memudahkan hidup kita dengan adanya kontainer plastik. Tapi tahu do and don't say. Jangan dipanasin dalam suhu tadi. Suhu tinggi ya gitu kira-kira. Yang kadang-kadang gitu, kalau udah ada bunyi, udah ada berita gitu kan langsung nggak usah dipakai, ganti semua. Iya, jadi sekali lagi buat kita jangan terlalu takut dan kalau nggak sampai suhu tinggi kan nggak aman. Jadi perpindahan senyawa BPA tadi juga kan sekali lagi dipanas gitu. Residu-residunya itu yang akan bereaksi. Kata kuncinya bila dipanaskan. Ya, bila dipanaskan. Bukan dipanaskan doang Mbak Wes, kan di dalam mobil juga bukan dipanaskan tuh kan. Bila. Ya. Bila ditaruh di dalam mobil. Jadi yang bisa kemungkinan yang bisa lepas itu jadi suhu 60 ke atas ya, 60 derajat ke atas begitu kira-kira. Dan juga adanya BPA tadi menimbulkan efek-efek yang lain yang berbahaya seperti menyebabkan terjadinya diabetes ya, bisa diabetes, kemudian gangguan kardiovaskular juga, jantung juga bisa begitu kira-kira. Cuman lagi-lagi buat kita tidak secepat itu serta-merta terjadi, jadi perlu panas dulu gitu. Jadi nggak lantas, sekali lagi ya, nggak lantas kemudian kalau dikatakan bisa BPA dan sebagainya, nggak lantas kemudian dia muncul begitu kira-kira. Kita kadang-kadang lebih takut pemberitaan ya hingar-bingar ini, kemudian setelah itu adem ayem. Gitu. Padahal ini kan terus tergantung sama siapa yang memposting gitu. Iya. Akhirnya kalau ada yang mengatakan menimbulkan kecemasan gara-gara BPA, bukan gara-gara BPA-nya, tapi berita dari BPA ini yang bikin kecemasan gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman menghadapi seperti ini tidak lantas membuat kita jadi khawatir sekali gitu. Yang penting tahu sekali lagi kontainer ini perlu di hidup kita memudahkan ya. Tapi bagaimana caranya? Tentu tidak menjemur dia di matahari. Kemudian kedua, tidak menggunakan dia untuk pemanasan di microwave. Ganti dengan logam atau dengan yang kaca. Betul. Malah lebih berbahaya sebenarnya yang lain-lain ya sebenarnya gitu ya. Konten yang lain misalnya rokok dan sebagainya jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan si BPA tadi. Jadi dia takut sama BPA tapi tetap merokok. Iya. Gitu. Jadi sobat sehat, BPA ini sebenarnya bekerja ya seperti halnya sebagai radikal bebas. Tentu radikal bebas di badan tidak
badan tidak tinggal diam saja untuk menghadapi tersebut. Dia punya antioksidan di badan. Karena itu anjurannya adalah ketika kita merasa ada BPA, bukan karena merasa ya, maksudnya lakukanlah hal ini untuk mengurangi kandungan BPA dalam badan kita. Yang pertama tentu untuk menguranginya kita bisa konsumsi cairan secukupnya sehingga dia bisa keluar, dikuras begitu. Oh gitu. 2 liter sehari minimal. Oh dia bisa Yang kedua, membawanya. olahraga. Dengan olahraga meningkatkan antioksidan, jadi bisa melawan BPA yang menangkal radikal tadi. Jadi nggak cuma BPA tadi, tapi radikal bebas yang lain. Kedua, ketiga, teman-teman bisa mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung antioksidan seperti buah-buahan misalnya, gitu, ikan juga misalnya. Tapi nggak cuma salmon, semua ikan laut juga memiliki antioksidan yang juga cukup tinggi, gitu. Itu yang teman-teman perlu lakukan. Sama tadi mengkonsumsi antioksidan lain. Terus pertanyaan berikutnya, apakah harus selalu antioksidan dikonsumsi? Enggak, begitu banyak antioksidan nggak harus yang suplemen antioksidan, Yang tapi alami-alami. yang alami-alami juga teman-teman bisa lakukan. Itu caranya. Ya, jadi jangan khawatir, yang di dalam badan kemudian nggak bisa keluar. Tidak, bisa keluar. Caranya tadi, ya olahraga, minum cairan cukup, kemudian mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung antioksidan. Terakhir, jangan lupa istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Jangan di atas ya jam 12 seperti saya. Nah, Itu makanya dia ngomong itu tuh kayak lagi menasihati diri sendiri itu ya. begitu Sobat Sehat, mudah-mudahan diskusi kita nih menjadi pencerahan dan tidak menyebabkan sobat jadi Kehebohannya takut, nggak usah seperti itu. dilanjutin Ya. lagi, Oke. tenang-tenang aja. Jangan lupa bila ada pertanyaan-pertanyaan lain buat sobat silakan posting di IG atau di YouTube Buka Praktek, dan jangan lupa diskusikan dengan pakar sehingga mendapatkan pandangan yang lebih baik sehingga sobat tidak mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Jangan lupa subscribe dan share dengan teman-teman. Oh iya, satu lagi buat teman-teman yang baru terdiagnosis cancer, jangan drop, jangan down, cari temennya, cari komunitasnya, itu kalau dari aku gitu. Ya. Jadi jangan sendirian berjuang di sana, nanti capek sendiri gitu. Baik, demikian Sobat Sehat, mudah-mudahan YouTube ini berguna buat sobat ya. Sampai jumpa. Salam sehat. Ya.